Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa materi yang sudah mulai mendalam. Di antaranya yaitu alamat sel relatif, alamat sel semi absolut dan absolut. Kemudian yang ketiga rumus dan fungsi sederhana, dan yang terakhir yaitu fungsi if tunggal. Kita mulai dari fungsi yang materi yang pertama, yaitu alamat sel relatif. Apa yang dimaksud dengan sel relatif? Yaitu sebuah rumus yang memiliki alamat sel, di mana apabila rumus tersebut dikopi, maka dia akan menyesuaikan posisi dari sel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin agak rumit ya, tapi kita buktikan aja dengan prakteknya langsung. Di sini sudah diketahui ada tabel nota barang, di mana ditanyakan di sini totalnya. Jadi kalau seseorang membeli pensil dengan harga 8.000 sebanyak 3 buah, berarti total yang harus dibayarkan adalah harga dikalikan jumlah. Cara menulis rumusnya, jangan lupa diawali sama dengan, kemudian harganya kita klik, akan muncul B3, yaitu lokasi dari angka 8.000 nya, dikalikan itu tandanya bintang ya, bintang, jumlah, akan muncul C3. Nah, ini contoh dari sel relatif, yaitu selnya murni, yaitu alamatnya langsung kolom dan baris, dan nanti efeknya akan terlihat kalau sudah kita copy. Kita enter dulu, ini akan muncul totalnya. Sekarang ini saya akan copy ke bawah, satu saja dulu. Ternyata di sini berubah menjadi 5.000. Kenapa? Karena rumus yang tadinya B3 kali C3 alias baris ketiga yang menjadi sumber utamanya, saat di copy ke bawah berarti ada perubahan baris, sehingga rumusnya menyesuaikan diri menjadi B4 C4, sehingga datanya tidak salah ya. Kita copy lagi, kita lihat yang paling akhir, ternyata dia bergerak ke B6 dan C6. Jadi ciri-cirinya yaitu alamat selnya masih utuh, tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Dan ini adalah alamat relatif yang sering digunakan ya, model yang paling sering digunakan. Kemudian ada istilah alamat sel semi absolut dan absolut. Ciri-cirinya, sel tersebut mengandung tanda dolar di depan huruf maupun angkanya, bisa kedua-duanya atau salah satu. Contohnya di sini saya menggunakan absolut. Nah, kalau di sini contohnya yaitu tarif sewa per jamnya 3.500. Kemudian kalau seseorang menyewa, misalnya si Ali menyewa 2 jam, berarti kan dia harus membayar 2 kali 3.500. Berarti dia harus bayar 7.000. Kalau rumus yang kita pakai yaitu rumus relatif, yaitu sama dengan lama sewa dikalikan tarif per jamnya, kita enter. Ini tidak salah, tapi akan berakibat kalau kita copy. Kenapa ada value dan sebagainya, dan ini tidak valid ya, karena misalnya Mas Sita dia menyewa selama 2 jam, kenapa dia harus membayar 14.000? Ini lebih parah lagi ya, 3 kali 3 jam dia membayarnya sampai 42.000. Karena apa? Karena rumus yang kita pakai masih rumus relatif. Kita lihat untuk rumus yang salah ini, value. Kita lihat isinya. Saat di copy ke bawah, memang lama sewanya itu bergerak ke bawah ke datanya Junot. Tapi Anda lihat, ini C2. Yang tadinya C1 ya. Dia juga ikutan bergerak ke bawah, sehingga artinya rumus ini mengalihkan angka 3 dengan tulisan bayar.
Jadi sebuah angka dikalikan dengan teks, maka hasilnya value. Kalau yang bawah ini benar hasilnya angka, tapi yang dikalikan menjadi salah. Dia benar memang memakai lama sewanya si Reni, akan tetapi dia dikalikan dengan bayarnya Masita, bukan lagi dengan tarif per jam. Jadi yang perlu kita pastikan bahwa kita mengalihkan dengan tarif sewa per jam yang benar, yang tidak bergerak kemana-mana, sehingga alamat sel ini perlu kita beri tanda dolar di depannya. Oke, ini saya hapus lagi, saya hapus semuanya. Saya akan menulis rumus yang seharusnya, yaitu sama dengan Ali. Kita tetap klik di sini. Kenapa ini tidak kita kasih tanda apapun? Karena nanti saat kita copy ke bawah, kita ingin bergerak dari 2 menjadi 3, 2, 4, 3. Jadi ini tidak dibikin absolut. Dikalikan tarif sewa per jamnya, kita klik. Tapi kita tidak ingin ini bergerak. Kita beri tanda dolar di sebelah kiri huruf maupun angkanya dengan cara menekan tombol di keyboard yang bagian atas ada tertulis F4. F4. Jika kalian menggunakan laptop, kadang-kadang Anda harus mengkombinasikan antara Fn yang ada di bawah dengan tombol F4 yang ada di atas. Satu kali saja akan muncul tanda dolar di depan huruf maupun di depan angka. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan, yaitu menekannya kebanyakan? Saya tekan sekali lagi. Anda lihat bahwa yang ada tanda dolarnya hanya angka satunya. Anda bisa mengulangi lagi sampai muncul tanda dolar kedua-duanya. Ini disebut absolut. Jadi kalau dolarnya cuma satu, itu semi absolut. Jadi dia hanya mengunci barisnya saja atau kolomnya saja. Sedangkan kalau ada dolar dua-duanya, artinya mengunci ke dua-duanya, baik kolomnya dan barisnya. Sekarang kita enter. Saya copy dulu ke bawah. Segini aja dulu. Nah, ini hasilnya sudah benar ya. Untuk Masita dia cukup membayar 7.000 karena apa? Dia 2 dikalikan 3.500. Kita lihat rumusnya. Yang tadinya rumus si Ali tadi B3, karena kita copy ke bawah menjadi yang kalau ini B4, ini jadi B5, tapi Anda lihat yang warna merah ini dia tetap mengarah ke C1 karena dia dikunci dengan tanda dolar. Jadi pastikan Anda menggunakan rumus absolut apabila Anda akan menggunakannya saat di copy itu tidak bergerak kemana-mana. Silakan dilatih lebih lanjut. Oke, ini sekilas info tentang absolut. Kemudian yang ketiga ya, kita akan bahas rumus dan fungsi sederhana. Nah, di sini saya akan bahas tentang fungsi teks, yaitu ada left, right, mid, value, concatenate. Left itu berfungsi untuk mengambil sejumlah huruf atau sebanyak n huruf dimulai dari kiri. Kemudian kalau right itu mengambil dari arah kanan. Kalau mid bisa disebut dari tengah, tapi kurang tepat ya. Mid itu mengambil sejumlah huruf dari posisi tertentu yang kita inginkan. Kalau value itu merubah sebuah teks menjadi nilai angka ya. Kalau concatenate itu menggabungkan teks dengan teks yang lain. Kita akan coba. Saya akan mencoba rumus left, LEFT. Setiap kali Anda menulis rumus atau fungsi, Anda harus perhatikan yang ada di sini. Ya, ini namanya tooltip. Di sini tertulis bahwa setelah fungsi left,
Anda harus memasukkan teks. Ini tebal, berarti Anda harus masukkan teks. Cara memasukkan teks itu ada dua ya. Yang pertama mengacu ke sel, misalnya teksnya sudah ditulis berarti tinggal klik. Tapi kalau misalnya Anda belum memiliki teks yang tertulis di sebuah sel, Anda bisa menulisnya langsung dengan syarat diapit tanda petik 2. Ingat ya, petik 2, bukan petik 1 2 kali. Misalnya saya tulis di sini Halo Bandung. Nah, ini cara masukkan teks. Saya hapus karena saya akan menggunakan teks yang ada di sini. Kemudian Anda lihat di sini pemisahnya. Kalau di sini tertulis titik koma, Anda harus mengikutinya. Jika di komputer Anda tertulis koma, Anda harus mengikutinya dengan koma juga. Titik koma. Nah, kita sudah berpindah, ini tebal ya, di sebelah kanan, yaitu num charge, yaitu jumlah huruf atau yang karakter yang akan diambil. Misalnya saya isi dengan angka 5, berarti sudah terpenuhi dua-duanya. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, akan muncul indon. Karena apa? Kita mengambil 5 huruf dari kiri. Kemudian kita coba yang right, sama ya prosesnya. Kita ambil teksnya. Saya ambil misalnya sebanyak 7. Ternyata iya spasi raya. Jadi spasi dihitung ya. IA spasi itu 3, raya 4, 7 ya. Mid. Ini biasanya agak sulit karena masukkan ini beda dengan left sama right ya. Mid itu ada 3 buah variabel. Yang pertama teks, berarti sama. Start num, yaitu angka. Jadi kalau ada kata 6 itu berarti angka ya. Angka posisi awal yang diinginkan. Misalnya saya akan mengambil kata Onesia misalnya ya. Saya akan ambil kata Onesia. O di sini posisi awal dari kiri adalah 4. Dimulai dari I N D O. Berarti dia adalah posisi keempat dari kiri. Saya akan tulis 4. Titik koma, kita akan menuju ke num charge. Karena tadi saya akan mengambil Onesia. Berarti Onesia itu berapa huruf jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tulis angka 6. Jadi ingat ya, ada teks, ada posisi awal, ada jumlah hurufnya. Kita enter Onesia. Nah, sekarang value. Apa yang terjadi? Karena kita akan merubah sebuah teks menjadi angka. Value hanya memerlukan satu masukan, yaitu teks saja. Saya akan coba memasukkan ini. Apa yang terjadi? Ternyata error ya. Kenapa error? Karena teks yang dimasukkan adalah huruf belaka tanpa adanya angka. Tapi kalau misalnya saya memiliki angka yang saya tulis di sini, tanda petik dulu 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 ini berupa angka karena saya awali dengan tanda petik. Saya enter. Ternyata yang ini tipenya teks, ada tanda petiknya. Yang ini tipenya angka, dia rata ke kanan. Hati-hati dengan ini ya. Kemudian concatenate, yaitu menggabungkan beberapa teks. Dan ini termasuk teks yang panjang ya, concatenate. Anda bisa menulis CON, dipilih saja di sini daripada salah ketik. Nah, di sini tulis teks 1, teks 2, titik, titik, titik. Berarti Anda bisa menggabungkan lebih dari 2. Misalnya teks pertama saya tulis, saya pilih Indonesia Raya.
Kemudian teks kedua saya masukkan langsung sebuah teks, misalnya gini, spasi. Jadi saya menggabungkan tulisan Indonesia Raya dengan tulisan spasi Merdeka, saya kurung tutup, maka hasilnya menggabungkan. Jadi misalnya Anda memiliki data nama depan, nama tengah, nama belakang, Anda bisa menggabungkannya dengan cara concatenate, yaitu tentang fungsi teks yang sering dipakai. Yang terakhir yaitu fungsi if tunggal. Ini udah mulai kita bermain logika, tapi kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Contoh di sini fungsi if tunggal yaitu kita menyamakan if itu dengan jika ada persyaratan. Jadi seseorang akan memiliki keterangan, misalnya di sini istimewa, jika dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jika nilainya lebih besar sama dengan 80. Jadi kalau dilihat di sini si Baba itu akan muncul tulisan istimewa. Karena apa? Karena nilainya lebih besar sama dengan 90. Si Abu Nawas juga istimewa karena dia pas 80. Putri Jasmine dia nilainya kurang dari 80, jadi tidak memenuhi syarat untuk istimewa, sehingga yang muncul adalah baik. Raja Harun sama saja ya. Rumusnya sama dengan if. Di sini ada logical test. Logical test itu kita membandingkan sesuatu nilai dengan syarat yang diinginkan. Perbandingan itu bisa macam-macam. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau angka ini bisa mudah, tapi kalau untuk teks biasanya hanya sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi yang kita tes apa? Supaya dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yang kita tes adalah nilai. Jadi kita membacanya jika nilai seseorang itu memenuhi syarat, kita pasang syaratnya, yaitu lebih besar sama dengan dulu ya, gini ya. Syaratnya kita masukkan 80. Dan perlu diingat karena syaratnya itu berupa angka, tidak boleh diberi tanda petik 2. Yang diapit tanda petik 2 hanyalah teks. Sekarang kita titik koma. Di sini ada value if true. Artinya kita isi apa? Kita isi hasil yang diinginkan apabila syaratnya terpenuhi. Jadi kalau di sini jika syarat ini terpenuhi, maka keterangannya istimewa. Berarti kita tulis istimewa di sini. Ingat, istimewa adalah teks, berarti harus dipetik 2. Diapit ini. Kadang-kadang kita mengalami bahwa sebuah rumus di enter itu tidak bisa. Itu akibat ketidaktelitian kita dalam menuliskan rumus. Misalnya tanda petiknya tidak ada di depan tapi di belakang ada, atau sebaliknya ya. Kemudian titik koma lagi. Value if false, sesuatu itu pasti ada efek yang lain ya, karena di sini efek yang lainnya itu kata baik, kita tulis di sini baik. Jadi sesuatu yang dites, ini yang dites, kalau benar menghasilkan istimewa, kalau tidak benar menuju ke belakang yaitu baik. Kita enter. Nah, contoh. We found a typo di sini. Ya. Jadi saya terima tadi apa yang salah, mungkin saya ada salah ketik. Ya. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya if-nya kita banyak, itu perlu ketelitian lebih lanjut. Sekarang kita copy.
Apakah benar Putri Jasmine dan Raja Harun hanya keluar baik? Ya. Karena saat 70 dites di sini, dia tidak memenuhi syarat, sehingga yang keluar adalah baik. Oke, sekarang kita aplikasikan ke soal yang lain. Di sini ada plat nomor. Mohon maaf, saya lupa belum menuliskannya. Misalnya AB di sini ketentuan soalnya, jika plat nomor berawalan AB, maka keterangannya akan tertulis Jogja. Selain itu, keterangannya berupa kata luar Jogja. Jadi kalau dilihat sekilas di sini akan muncul nanti AB Jogja, AE luar Jogja, AB Jogja lagi, AD luar Jogja. Kira-kira rumusnya bagaimana? Kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang tidak sama ukurannya, terutama untuk teks. Jadi kalau kita menulis rumusnya seperti ini, jika plat nomornya sama dengan AB, jangan lupa AB itu teks, harus diapit tanda petik. Ini secara prinsip teks dibandingkan dengan teks benar, tapi hasilnya akan selalu salah. Kenapa? Karena teks yang akan dibandingkan itu ukurannya, lebarnya itu beda dengan syaratnya. AB itu hanya 2 huruf, sedangkan F3 di sini ada 10 huruf. Jadi jelas tidak akan pernah sama. Kita buktikan ya. Ini kita pengennya keluarnya Jogja ya. Alternatifnya yaitu luar Jogja. Maka yang keluar kata luar Jogja. Ini jelas salah ya. Nanti kalau kita copy pasti keluarnya luar Jogja semua. Karena apa? Plat nomor secara keseluruhan yang 10 huruf dibandingkan dengan kata AB yang hanya 2 huruf. Bagaimana terus penyelesaiannya? Kita lihat lagi soalnya. Jika plat nomor berawalan AB, nah, kita harus mengambil 2 huruf saja yang ada di kiri. Apakah masih ingat dengan fungsi teks tadi? Mengambil 2 huruf dari kiri. Jadi ini saya hapus. Ini mulai mengkombinasikan fungsi ya. Jika nah sekarang logical testnya kita ambil dulu plat nomornya memakai fungsi left. Kita ambil dulu sebanyak 2 huruf. Jika 2 huruf dari kiri pada plat nomor, barulah kita bandingkan dengan syaratnya tadi AB. Nah ini sudah benar ya. Dia memang benar teks dibandingkan dengan teks, tapi ini lebih benar lagi karena apa? Dia membandingkan 2 huruf dari kiri, berarti dia sama-sama 2 huruf dibandingkan dengan 2 huruf. Kita tulis di sini Jogja. Selain itu luar Jogja. Kita tutup. Sekarang kita copy. Sudah sesuai ya. Kalau Anda ingin melacak sebuah rumus, Anda bisa menggunakan menu formula di sini. Di sini ada ini ya, evaluate formula. Coba kita klik. Di sini kita akan dicek ya. Pertama klik evaluate. Left-nya akan dicari dulu. Apakah left dari ini sebanyak 2 itu apa dulu hasilnya? Ternyata AB. Kemudian AB akan dibandingkan AB, hasilnya true. Karena true maka akan muncul Jogja. Coba kita cek di bagian yang luar Jogja. Evaluate.
platnya masuk, hasilnya AE, akan ditanya apakah AE sama dengan AB. Hasilnya salah, maka karena salah dia menuju ke pilihan jika salah, luar Jogja. Begitu cara berpikirnya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Silahkan di download filenya, kemudian Anda coba sendiri. Dicoba ya, karena tidak mencoba tidak akan teringat apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.